Pernah kebayang nggak lagi seru-serunya beraktivitas di siang hari, tiba-tiba langit yang tadinya biru terang mendadak jadi gelap seolah-olah udah mau malam. Ini bukan mendung loh, tapi karena matahari seakan-akan hilang. Nah, fenomena alam yang super langka dan keren inilah yang bakal kita kupas tuntas hari ini, gerhana matahari. Coba dibayangin suasananya, tiba-tiba jadi hening, udara terasa lebih sejuk, dan bahkan bintang-bintang bisa nongol di siang bolong. Aneh banget kan? Kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi? Ternyata pertanyaan ini udah bikin penasaran manusia dari ribuan tahun yang lalu. Dulu banget, orang-orang sampai percaya ada naga raksasa atau dewa marah yang lagi melahap matahari. Makanya mereka bakal lari keluar sambil mukul-mukul panci, bikin keributan seheboh mungkin. Ceritanya buat nakut-nakutin si naga biar mataharinya dikeluarin lagi. Itulah cara mereka menjelaskan sesuatu yang kelihatan mustahil. Oke, cerita naganya emang seru, tapi sekarang waktunya kita ganti peran jadi detektif luar angkasa. Kita bakal bongkar rahasia di balik menghilangnya matahari ini, tapi pakai kacamata sains. Udah siap? Yuk kita mulai! Sebenarnya nih, gerhana matahari itu sesederhana permainan bayang-bayangan raksasa. Anggap aja matahari itu senter super besar, bumi itu bola tempat kita berdiri, nah bulan itu bola yang lebih kecil. Kalau si bulan ini lewat persis di antara senter dan bola kita, bayangannya kan bakal jatuh ke tempat kita. Itulah gerhana. Kuncinya cuma satu. Posisi matahari, bulan sama bumi harus pas banget segaris lurus. Konfigurasi sempurna ini punya nama ilmiah yang keren loh, CZG. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling bikin takjub. Kalau kita pikir-pikir kan aneh ya, gimana caranya bulan yang ukurannya kecil banget bisa menutupi matahari yang segede gaban? Jawabannya ada di sebuah kebetulan kosmik yang luar biasa. Angka ajaibnya itu 400. Jadi gini, matahari emang 400 kali lebih besar diameternya dibanding bulan, tapi jaraknya juga kebetulan 400 kali lebih jauh dari kita. Efeknya, dari sudut pandang kita di bumi, ukuran mereka di langit jadi kelihatan hampir sama persis. Kebetulan yang luar biasa inilah yang bikin bulan seolah-olah bisa menelan matahari dengan pas. Ini pertanyaan logis banget kan? Kalau syaratnya cuma bulan baru, posisi bulan ada di antara matahari dan bumi, harusnya kita lihat gerhana tiap bulan dong. Tapi kenyataannya, gerhana itu langka banget. Ternyata ada satu faktor kunci lagi yang bikin gak sesimpel itu. Coba bayangin orbit bumi itu kayak piringan datar. Nah, orbit bulan itu bukan di piringan yang sama, tapi sedikit miring sekitar 5 derajat. Gara-gara kemiringan ini, pas fase bulan baru, bayangan bulan seringnya meleset, entah jatuh di atasnya bumi atau di bawahnya. Gerhana cuma bisa terjadi pas momen langka, yaitu ketika bulan baru lewat persis di titik perpotongan kedua orbit itu. Pas banget! Oke, sekarang kita bedah bayangan si bulan ini. Ternyata, jenis gerhana yang kita lihat itu sepenuhnya tergantung kita lagi ada di bagian mana dari bayangan bulan yang jatuh ke bumi. Jadi, bayangan bulan itu ada beberapa bagian. Ada yang namanya umbra. Ini bagian intinya yang paling pekat dan paling gelap. Terus ada penumbra. Ini bayangan di sekelilingnya yang lebih samar atau kabur. Ada satu lagi namanya antumbra. Ini spesial, nanti kita bahas. Nah, beda bagian bayangan yang kena lokasi kita, beda juga pengalaman gerhana yang kita dapat. Gampangnya gini, kalau kamu beruntung banget berada di jalur sempit yang kena bayangan inti, si umbra, selamat, kamu bakal menyaksikan gerhana matahari total yang spektakuler. Kalau kamu ada di area penumbra yang lebih luas, kamu cuma lihat gerhana sebagian. Nah, kalau yang lewat itu antumbra, kamu bakal lihat gerhana cincin. Lihat deh bedanya, keren banget kan? Yang kiri itu gerhana total, momen paling dramatis saat piringan matahari tertutup sempurna dan langit jadi gelap. Nah, yang kanan itu gerhana cincin, yang menciptakan pemandangan cincin api atau ring of fire yang luar biasa indah. Terus kenapa bulan bisa kadang pas, kadang kekecilan? Itu karena orbit bulan mengelilingi bumi bentuknya agak lonjong. Jadi ada saatnya bulan berada di titik terdekatnya dengan bumi, namanya perigee. Saat itu ukurannya cukup besar untuk menutupi matahari. Tapi ada kalanya bulan ada di titik terjauh atau apogee, jadi kelihatannya sedikit lebih kecil dan nggak bisa menutupi seluruh matahari. Sisanya itulah yang jadi cincin api. Oke, sekarang kita fokus ke acara utamanya, gerhana matahari total. Jujur aja ya, ini adalah salah satu pertunjukan alam paling dramatis, paling indah, dan paling menakjubkan yang bisa kita saksikan dari planet ini. Sesaat sebelum matahari tertutup sempurna,
ada pertunjukan cahaya yang luar biasa. Pertama, muncul manik-manik Bailey, kayak ada untayan mutiara cahaya di pinggiran bulan. Lalu manik-manik itu hilang satu persatu sampai tersisa satu titik super terang, membentuk cincin berlian yang menyilaukan. Dan beberapa detik kemudian, boom, totalitas, langit jadi gelap. Dan inilah hadiah utamanya, Corona. Ini adalah mahkota matahari. Atmosfer luarnya yang super panas tapi jutaan kali lebih redup dari permukaan matahari. Kita nggak akan pernah bisa melihat keindahan ini dengan mata telanjang, kecuali pada beberapa menit yang sangat berharga selama gerhana matahari total. Efeknya nggak cuma di langit loh, suasananya jadi surreal. Suhu udara bisa turun beberapa derajat, angin yang tadinya bertiup bisa tiba-tiba berhenti, dan hewan-hewan pun jadi bingung. Burung-burung berhenti berkicau, mengira hari sudah malam, benar-benar seperti berada di planet lain selama beberapa menit. Nah teman-teman, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Nonton gerhana itu bisa jadi pengalaman seumur hidup, tapi kalau caranya salah bisa jadi penyesalan seumur hidup juga. Jadi, tolong dengarkan baik-baik ya, ini menyangkut kesehatan mata kita. Ini serius banget, walaupun matahari sudah tertutup 99% dan tinggal segaris tipis, cahayanya itu masih ribuan kali lebih terang dari bulan purnama. Dan cahaya ini cukup kuat untuk membakar retina mata kita secara permanen tanpa kita merasa sakit sedikit pun. Jadi gimana dong cara lihatnya yang benar? Pilihannya cuma sedikit, tapi ini yang dijamin aman. Pertama dan utama, wajib pakai kacamata khusus gerhana yang punya sertifikasi ISO. Atau cara kedua, bikin proyeksi lubang jarum sederhana. Jangan sekali lagi, jangan pernah coba-coba pakai kacamata hitam biasa, film ronsen, CD, atau lihat pantulannya di air. Itu semua mitos yang sangat berbahaya. Masalah utamanya adalah bagian belakang mata kita yang namanya retina itu nggak punya sensor rasa sakit. Jadi pas sel-selnya lagi dipanggang sama radiasi matahari, kita nggak bakal merasa apa-apa. Baru sadarnya beberapa jam kemudian atau besok paginya saat ada bagian dari penglihatan kita yang hilang permanen. Ngeri kan? Jadi jangan ambil resiko. Oke, sebagai penutup, mari kita luruskan satu hal yang sering bikin orang bingung. Apa bedanya gerhana matahari sama gerhana bulan? Keduanya sama-sama melibatkan matahari, bumi, dan bulan. Tapi urutan dan mekanismenya beda banget. Biar gampang ngapalinnya, ingat aja gini. Kalau gerhana matahari, artinya mataharinya yang ketutupan. Siapa yang nutupin? Bulan. Jadi posisinya matahari, bulan, bumi. Dan ini berbahaya dilihat. Kalau gerhana bulan, artinya bulannya yang jadi gelap. Kenapa? Karena masuk ke bayangan bumi. Posisinya matahari, bumi, bulan. Dan ini aman dilihat langsung. Simpel kan? Jadi, dari mitos naga sampai hitungan presisi kosmik, gerhana matahari itu bukan cuma fenomena biasa. Ini adalah pengingat betapa megah dan teraturnya alam semesta tempat kita tinggal. Nah, setelah nonton ini, coba deh iseng cari tahu kapan gerhana matahari berikutnya bakal kelihatan dari Indonesia. Siapkan alat pengamanmu dan jangan sampai kelewatan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di petualangan sains selanjutnya.